Maka kita di malam ini harus senantiasa merenung tentang ama-ama mana yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar tangannya, membuka rahmatnya yang begitu besar kepada hamba-hambanya pada malam hari, agar orang-orang yang berbuat jahat pada siang hari ini bertobat. Berapa banyak siang ini kita telah melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kealfaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini kita harus banyak bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar tangannya, membuka lebar-lebar rahmatnya pada siang hari, supaya orang-orang yang berbuat jahat pada malam hari ini bertobat. Demikian seterusnya sehingga matahari terbit dari barat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada maghrib arah barat ini sebuah pintu untuk menerima taubat yang lebarnya 70 tahun perjalanan. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari muncul dari arahnya. Inilah pentingnya bagaimana pintu taubat ini belum ditutup, saudara-saudara sekalian, masih terbuka pintu taubat ini. Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertobat setahun sebelum tiba kematiannya, atau sebulan sebelum tiba kematiannya, atau seminggu sebelum tiba kematiannya, atau sehari sebelum tiba kematiannya, atau sesaat atau kurang lebih 20 menit sebelum datangnya kematian, tiba kematiannya, bahkan selama waktu antara 2 kali memerah susu unta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang telah melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa, kemudian ia menyesal, maka penyesalan itu adalah kifarat, penghapus dari dosanya. Maka kita betul-betul menyesal ini, dan kita tidak ingin mengulangi lagi. Kita betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui keadaan kita, kelemahan kita, kealfaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya. Setiap anak Adam ini pasti berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa ini adalah yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari tanda orang yang berbahagia adalah orang yang panjang umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya untuk bertobat. Jadi dia diberikan umur yang panjang, diberi taufik, diberikan hidayah untuk bertobat. Ini orang sudah umurnya panjang, minta umur panjang juga, tapi masih lalai saja, tidak mau bertobat kepada Allah, masih pikirnya dunia saja. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Oleh karena itu kita baca istighfar ini 100 minimal. Bisa jadi kita lebih banyak lagi, 500, 1000. Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya anak Adam diberi satu lembah yang penuh emas, pastilah dia menginginkan lembah emas yang kedua. Dan seandainya ia diberi satu lembah emas, maka ia menginginkan lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kuburan. Inilah pentingnya saudara-saudara sekalian. Betapa banyak orang hari ini makin tua makin jadi. Berapa banyak orang makin diberi umur panjang tapi makin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah. Saudara-saudara sekalian, barang siapa mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada yang berhak disembah selain Dia. Saudara-saudara sekalian, maka kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila membaca tadi, maka ia akan diampuni, walaupun jika ia keluar dari lari dari medan jihad. Doa sungguh-sungguh minta ampun
atas kelemahan dan kealfaan kita. Dosa-dosa kita banyak melalaikan perintah-perintah Allah. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, oh dosaku, dosaku, oh dosaku, dosaku. Mengucapkan ini 2 atau 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma maghfiratik awsa'u min dunubi wa rahmatik, dan seterusnya. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih kuharapkan di sisiku daripada amal-amal. Maka orang itu pun mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ulangi lagi, ulangi lagi. Maka ia pun mengulanginya. Rasulullah SAW berkata, ulangi lagi. Maka ia pun mengulanginya lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bangunlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosamu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini kadang-kadang doa-doa kita tidak paham. Karena seperti saya juga kadang-kadang doa-doa sudah mulai nggak hafal lagi, lupa lagi. Tetapi hati kita ini jangan sampai lalai. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin lafaz-lafaznya kita sudah banyak yang lupa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Maka hati itu yang dilihat oleh Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang pembantu Rasulullah SAW yang berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku beberapa kalimat yang tidak panjang bagiku. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah Allahu Akbar 10 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini untukku. Kemudian ucapkanlah Subhanallah 10 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini juga untukku. Kemudian ucapkanlah Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah mengampunimu. Engkau ucapkan 10 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, aku telah mengampuni kamu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang Arab Badui telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ajarkanlah kepadaku satu kalimat untuk saya wiridkan. Maka Nabi SAW menyatakan, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, tiada sekutu baginya. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala Rabb, penguasa semesta alam. Tiada daya, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka orang Badui itu berkata, kalimat-kalimat ini adalah untuk Robku. Mana untukku? Kata, supaya saya bisa berdoa dengannya. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli sampai warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tunjukilah aku jalan yang lurus, dan berilah aku rezeki, warzuqni. Saudara-saudara sekalian, wa'afini, ya, dan sehatkanlah aku. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain ini, selain wa'afini, Rasulullah SAW bersabda, karena sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut ini mengumpulkan untukmu kebaikan dunia dan kebaikan akhiratmu. Masya Allah, saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku melihat Nabi SAW menghitung ucapan tasbih dengan jari-jari tangan beliau. Maka sebelum kita tidur di malam ini, maka kita banyak beristighfar, dan dikir-dikir tadi yang kita lalaikan di siang ini, kita buat di malam ini menjelang tidur. Jadi kita gunakan waktu-waktu yang sangat berharga di malam ini untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri sudah agak lelah sekali ini di malam ini, tapi kita coba bagaimana agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ridho kepada kita. Jangan lupa kita membaca
dikir-dikir dan doa-doa, yang lupa membaca Al-Quran. Sebelum tidur jangan sampai kita lalai dari surat tadi Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jangan lupa juga membaca surat Al-Waqiah, kemudian surat Yasin. Ini penting sekali saudara-saudara sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada batin kita. Banyak beristighfar, banyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, maka di malam yang begitu hening di malam ini, maka kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bermuhasabah, dan kita tingkatkan lagi insyaallah di hari esok insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur kepada kita untuk berbuat baik dan untuk berdakwah. Bagaimana kita fikir risau atas hidayah bagi manusia di seluruh alam insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.